restoran, tapi ternyata menyediakan minuman keras misalnya kita. Ini yang kita tuntut bukan restorannya, tapi minuman kerasnya itu. Apa saja suasana atau situasi yang pernah dialami oleh FPI yang mengakibatkan korban nyawa? Jadi masyarakat ketakutan, terus masyarakat telepon ke FPI, tolong dong kita di masyarakat kampung diserang begini. Kelihatan memang dari kejauhan musola kebakar. Nah, udah itu orang di musola dibacok, kakinya hampir putus dan lain-lain. Ada yang aneh gitu. Tiba-tiba mereka ini langsung menghancurkan gereja-gereja sekitar. Sampai Vatikan juga menyoroti. Waktu itu Gus Dur marah-marah di Jakarta. Langsung tuding. Itu ada gereja dibakar oleh FPI, oleh ini. Itu Wiranto kirim orang-orang. Ternyata fakta sebaliknya. Justru TNI yang dibacok. Mereka mengakui semua. Pas milad FPI, Wiranto hadir. SBY hadir. Masih lugu-lugu begitu sebelum jadi presiden. Begitu udah jadi presiden, kita dipenjarain. Habib Rizik masuk penjara. Kalau tuduhan bahwa FPI itu dibentuk oleh kepolisian, bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, jadi sebetulnya upaya untuk pembubaran FPI itu sudah lama. Dari zaman Gus Dur jadi presiden, di zaman SBY, kemudian desakan dari Amerika. Akhirnya Habib Rizik mengumumkan kalau begitu, kita aksi lagi. 212. Disitulah Habib Rizik dicoba dijinakkan. Ada hadiah, Habib Rizik ditawarin uang untuk tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, hari ini ada suasana yang penuh dengan nuansa kemasa laluan. Yang jelas kita bersama dengan salah satu tokoh yang wajah dan tawanya sangat khas. Ya. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ustazana. Baik. Pemirsa, hari ini kita sedang mendapatkan satu anugerah berjumpa dengan seorang tokoh yang penuh dengan lika-liku sebagai seorang yang lama membersamai umat. Tentu tidak akan asing dengan Ustadz Sobri Lubis yang tentu pernah punya posisi puncak menjadi Ketua Umum Front Pembela Islam. Ya. Hari ini kita akan masuk pada perbincangan yang mungkin tetap kita ingin dengan spektrum besar, uat bertamu. Dan biasanya kita masuk dengan suasana pembicaraan yang ada saatnya berdimensi romantis, ada berdimensi kenangan masa lalu, dan mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita bicarakan sebagai persoalan yang mungkin selama ini orang nggak sempat ketemu, denger nih, ternyata sisi lain dari seorang Ustadz Ahmad Sobri Lubis nih begini loh gitu ya. Nah kita, pemirsa, kita mengawali dulu untuk mengenal Sobri Lubis waktu masih kecil. Mungkin Ustadz Sobri mulai membayangkan ketika kecil, kita ingin dengar saat masih sepantaran tadi putrinya, sepantaran dengan cucu saya si Hamka. Di masa-masa kecil, apa yang sangat teringat dari Ustadz Sobri? Iya, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini spesial banget ini ya, istimewa buat saya. Kehadiran sahabat, teman, guru juga. Alhamdulillah, Ustadz saya, Ustadz Alfian Tanjung, ke kediaman saya di sini di Bilangan Megamendung. Nah, di sini tentunya satu kehormatan bisa antum datang di sini ke tempat khalwatnya Ana nih, ke tempat khalwatnya kita di sini, nyempil di sawah di gunung, antum sampai di sini ahlan wa sahlan. Dengan senang hati Ustadz kita kalau ketemu antum nih langsung di benak Ana ada mereview hangatnya
perjalanan perjuangan ya di masa-masa yang kita lihat masa peralihan sebenarnya ini, masa peralihan, masa transisi di Indonesia. Alhamdulillah. Kalau anak lagi kecil, sejak kecil itu saya dididik oleh ayah saya, oleh ibu saya dengan pendidikan agamis. Ayah alumni Mekah. Mama orang Mesir asli. Jadi saya nih orang dibilang Ustadz Sobri Lubis. Dari mana nih Lubisnya? Lubis itu ayah saya asli Mandailing. Nah, asli orang Sumatera Utara, Mandailing, marganya Lubis. Ibu saya asli orang Mesir, orang Arab. Nah, jadi wajah saya nih ngambil justru wajah nenek. Nenek saya di Mesir, itu yang tampangnya Arab banget gitu. Nah, sehingga saya ngambil dari situ gitu, ngambil dari nenek saya. Sehingga orang bilang nih Habib dari mana? Saya nggak pakai Habib-Habiban. Saya Ustadz Sobri Lubis, Lubis asli beneran, orang Sumatera Utara, orang Mandailing. Nah, keluarga ada abang saya Umar Lubis, Umar Al-Fatah Lubis, artis. Dia ikut wajahnya ini ikut kakek saya yang dari Mesir. Ikut kakek. Jadi agak bule-bule begitu. Nah, jadi kalau saya jalan bareng sama abang saya, orang nggak tahu nih adik kakak. Nggak tahu karena jauhnya bukan main gitu. Kakak beradik berapa, Ustaz? 4. Yang dari saya ada 4 kakak beradik. Kakak saya lagi ada Kak Sri yang nomor 2. Beliau di Kemenak, sekarang di UIN. Nah, kemudian yang pertama Profesor Amani Lubis yang belum lama, yang lalu ini rektor UIN. Oh, itu Sarif Hidayatullah. Itu kakak nomor 1. Oh, nah, subhanallah. Nah, jadi memang tampangnya tuh keluarga kita begitu, beda-beda. Yang Arab, yang bule, yang lokal Indonesia gitu, ada gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh balik ke romantis tadi, udah berapa kali pernah ke Mandailing? Saya suka juga ke Mandailing, suka ya. Walaupun nggak setahun sekali. Pertama kali mengenal atau kecil di sana atau gimana? Enggak, memang saya lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Kemudian kita buat tapi ayah itu setiap kali ada kegiatan keluarga, apa pernikahan atau apa itu, ayah itu selalu bawa kita ke kampung. Jadi hubungan kita dengan keluarga di kampung itu selalu nyambung, gitu. Nah, walaupun nggak mesti setahun sekali seperti orang-orang pulang kampung di sana, kita nggak begitu, tapi hubungan kita sangat erat dengan keluarga di kampung. Ya. Pemirsa, memang perbincangan saya atau kami dalam program Kuat Bertamu tuh sering menemukan kejutan-kejutan yang saya sendiri berbelas tahun, mungkin berpuluh tahun berinteraksi dengan beliau, ada sisi yang saya baru ngerti sekarang gitu ya. Nah, kita mungkin karena akan banyak hal yang akan kita kembangkan, coba kita memohon berkenan pada Ustadz Sobri Lubis, ceritain kita tentang masa remajanya. Terserah Ustadz mau bagian mananya dulu, mungkin suka berantem dulu waktu remaja, suka ngetrek atau segala macam ya, terserah. Memang kalau masa remaja ini ya masa kelam. Masa kelam. Bagi saya sama teman-teman mungkin yang mereka ingat ya, wow, Ustadz Sobri ini remajanya tuh kawan gue tuh. Wah, itu orang Jakarta. Kita sekolahnya di Jakarta Selatan. STM ya? Wah. Nah, ya kemudian SMA-nya sempat di Islamic Village. Oh, dekat rumah. Di Tangerang, di Karawaci. Iya. Nah, di situ, nah sebelumnya pernah sekolah SMA di Harapan Ibu, Pondok Pinang. Iya. Nah,
SMP-nya di Bakti Mulia 400 di Pondok Indah. Nah, kemudian di Muhammadiyah 9 Jalan Limau. Sekolahnya banyak banget. Itu kalau kata anak-anak, sekolahnya banyak banget. Jadi banyak teman saya. Iya. Alhamdulillah gitu, banyak teman, banyak guru. Gurunya banyak banget. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu kita di mondok di Islamic Village di Karawaci, Tangerang. Abah ya. Tempat Abah Yunan Helmi Nasution. Iya. Saya panggil Uwa karena dia teman baik ayah saya. Oh. Ayah sama Uwa Yunan ya, sama Abah Yunan panggil abang, adek. Nah, beliau panggil ke ayah saya adek gitu. Nah, karena hubungannya dari zaman dulu. Sangat baik sekali, dan sampai sekarang juga keluarga kami dengan keluarga almarhum Uwa Yunan dan ini sangat baik sekali. Alhamdulillah di sana barulah saya dapat satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baru merasakan ada bimbingan satu orang gitu ya. Satu orang namanya Ustadz Abdul Aziz. Di Tangerang, Ustadz Abdul Aziz ini ngajarin saya lah. Nah, orangnya juga tegas, jadi saya cocok sama dia. Nah, dia yang ngasih tahu nih, yang ngajarin nih. Ente sholat harus benar, ente begini. Nah, diajarin zikir, diajarin sholat, diajarin doa, diajarin macam-macam. Terus mulai tuh pelan-pelan saya mulai bisa ceramah. Subhanallah. Itu jadi nggak pakai guru. Iya. Tadinya kita hadir pengajian. Pas sebelum mulai pengajian, ayo Sabri, ente mulai duluan. Duluan apa? Ceramah. Nggak bisa, saya nggak bisa. Udah ngomong aja, apaan aja kayak ngomong. Dari situ saya nggak nyangka, kok bisa ya gitu. Wah, dahsyat juga. Saya pulang tuh masih mikir aja. Nih percaya nggak percaya, bener apa enggak nih tadi gue bisa ngomong di depan orang-orang gitu. Akhirnya dari situ terpanggil tuh saya tuh. Wah, jangan-jangan ternyata kalau kita bisa juga ya ngomong ya gitu. Akhirnya pas pengajian lagi ada situ. Ayo, ente ini ustadz kata dia. Ente ini ustadz. Ustadz apa sih? Kita baru belajar sholat, baru belajar apa gitu. Telat ya tuh. Kita didorong seperti itu. Akhirnya lama-lama makin banyak ngomong. Jadi ketika kita dengar ceramahnya Ustadz Zainuddin MZ misalnya, itu subhanallah lagi ngomong tuh keluar tuh keinget. Subhanallah, kita bilang, kok bisa begitu ya? Saya dari situ menganggap itu satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di umur berapa tuh? Antum sudah mulai mengkomunikasikan? Udah mulai. Ada 20 tahun? Enggak, umur 16 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Orang umur SMA kelas 2. Oh, dalam peran tertentu sama ya. Kalau saya memang juga dipanggang oleh guru saya gitu. Tapi itu mungkin sekarang spesial antum. Kita mau dengar lebih lanjut. Ustadz mulai peduli dengan nasib umat Islam, mulai peduli dengan situasi keumatan. Itu di saat-saat apa tuh yang paling antum sampai sekarang terbayang? Umat ini kok kayaknya ketinggalan, umat ini kok kayaknya dizolimi, umat ini kayaknya banyak kekurangan-kekurangan. Saat kapan antum mulai gelisah dengan keumatan di negeri ini? Ya, saya pertama kali terbangun ya rasa kepedulian itu sebetulnya saat saya ke Mesir. Belajar ya? Belajar di Mesir, selesai SMA. Di sana kita ketemu dengan guru-guru. Nah, karena mahasiswa Indonesia banyak dan pengajian-pengajian juga halakoh-halakoh masyayikh banyak. Nah, saya sempat ikut di satu majelis gitu. Di satu majelis di situ syekhnya ini menerangkan tentang kondisi dunia nanti. Nah, nggak lama lagi nih belahan dunia akan begini, akan begini, akan begini. Ini masuk dalam skenario global yang dibuat oleh
Yahudi, ada New World Order, atau berarti udah denger itu aja. Udah, zaman itu memang ulama-ulama Al-Azhar sudah banyak menceritakan tentang program-program yang akan mencaplok dunia Islam gitu dan merusak dunia Islam, khususnya pemuda, khususnya. Nah, dari tema-tema itu masuklah ke Indonesia. Jadi Syekh ini pertama kali dia terangkan Indonesia. Dia bilang, sabar ya Indonesia, kalian harus bersabar, harus terus pegang agama. Kalau enggak kalian ini bisa dipecah belah. Nah, gitu. Nanti narkoba banyak, kemudian kebebasan, kemudian alasan hak asasi manusia itu bisa merusak tatanan kehidupan kaum muslimin. Itu disampaikan. Pintu-pintu masuknya apa, narkoba, itu kalau itu saya belum pernah berbayangan. Belum pernah terbayang di benak saya, Indonesia akan serusak itu. Begitu tahun 1996 saya balik ke Indonesia, masuk 1997, 1997 reformasi, 1998 udah aneka macam kita lihat. Alasan hak asasi manusia, video porno marak, majalah porno marak, narkoba di mana-mana, bahkan dibagi, ada permen, ada ini. Wah, kok sampai begitu ya? Banyak orang-orang kena di anak-anak kecil itu sampai overdosis di pinggir jalan. Krisis moneter, judi di mana-mana, judi togel. Nah, itu saya tuh terpukul sekali dan sekaligus takjub. Dahsyat, Syekh gue bilang begini kemarin. Wah, hebat betul. Cuman ini mesti berbuat apa gitu. Nah, sementara saya juga di sini sudah ada majelis-majelis taklim remaja yang kita bina gitu ya di Ciputat. Saat sebelum kita berlanjut, antum nih langgam Betawinya mendok. Sebenarnya di mana sih gedenya gitu? Gede saya di Jakarta, memang gede di Jakarta. Di Ciputat. Di Ciputat sama saya Tamburan Gang Atu. Ya, terus-terusan. Nah, dari situ saya banyak berkomunikasi, saya cemas, saya gelisah karena kita berhadapan dengan murid-murid saya yang remaja-remaja. Sementara mereka ini nasibnya gimana gitu loh. Kok saat itu polisi memang betul-betul aparat penegak hukum sedang ya lost power, maaf. Saat itu. Kalau ada bandar kecil dia tangkap. Tapi kalau ada bandar besar nggak berani gitu. Karena begitu juga TNI. TNI waktu itu begitu Pak Harto lengser itu dia tulis saja di jalan-jalan, masih ingat nggak antum ada tulisan damai itu indah. Damai itu cuman begitu. Iya benar-benar. Damai itu indah, damai itu indah. Tapi fakta yang ada di masyarakat luar biasa kehancurannya. Nah, dari situ subhanallah ternyata apa yang saya rasakan dengan ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai habaib, dai-dai juga merasakan sama ya. Kekhawatiran yang sama itu ternyata Habib Muhammad Rizik Syihab waktu itu sempat mengumumkan, saya sempat hadir tablik akbar beliau di tempat almarhum Kiai Fakhrul Razi Ishaq. Beliau mengumumkan tentang bahaya narkoba, judi, kemaksiatan dan lain-lain. Ayo kita umat Islam jaga wilayah kita sendiri karena kondisi negara yang sedang tidak bisa diandalkan. Nah, waktu itu akhirnya amar ma'ruf nahi munkar. Begitu beliau umumkan, saya ini kayak semacam dapat solusi. Wah, ini dia yang saya cari-cari. Ini emang kita mesti garap sendiri, mesti jaga sendiri, nggak lagi bergantung pada pemerintah. Saat itu kelembagaan FPI belum ada ya? Belum ada. Itulah yang beliau umumkan. Nah, nanti tanggal 17 Agustus ya. 1998. Iya betul. Kita akan deklarasikan Front Pembela Islam di Ciputat, di tempat Kiai Misbah Pesantren Al-Um. Ciputat, kampung gue. Ini dekat rumah saya nih. Udah, saya harus hadir. Itu saya umumin tuh jamaah-jamaah majelis taklim kita semuanya hadir.
Nanti ini momen bersejarah. Saya tuh udah merasakan ini adalah harapan saya dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Kita bersama-sama dengan ulama yang memikirkan umat, yang memikirkan nasib umat dan harus berjuang gitu. Dari situlah akhirnya saya hadir tablik akbar tersebut. Kemudian begitu diumumkan di sini ada formulir, saya buru-buru isi formulir. Saya bilang tuh sama muridnya Kiai Misbah, saya orang pertama yang nulis. Saya orang pertama yang tulis. Belum ada kan yang isi? Belum ada Ustadz. Ya udah itu nama saya dulu kita tulis. KTP-nya KTP ketinggalan, dompet ketinggalan. Nanti saya bawa ke sini. Cuman sekarang tulis dulu nomor satunya nomor saya, nama saya dulu. Itu yang pertama kali saya buat. Nah udah itu benar-benar semangat dengan kekhawatiran saya itu tersalurkan gitu loh. Bahwasannya ini sebuah solusi. Emang harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari situ. Ketika antum mulai ikut-ikutan di Front Pembela Islam, apa reaksi Bapak dan Mama terhadap keaktifan antum? Nah, alhamdulillah ayah sama mama ini mendukung. Nah, itu yang menjadi support ana. Bentuk dukungannya pernyataan atau permakluman atau pembiaran atau dikasih ongkos atau gimana nih? Ini bahasa ini. Kalau ayah dia dukung semua. Dia dukung semuanya. Mama juga dukung semua. Udah selama benar terusin. Selama benar terusin. Dan ayah, mama itu sama Habib Rizik juga dianggap anaknya. Dianggap seperti anaknya sendiri juga. Kalau Habib Rizik ditahan, ya ayah ikut jenguk, ikut ini gitu. Kalau ada yang sakit, ya mama datang jenguk. Jadi keluarga kami ini betul-betul mencintai Habib Rizik. Jadi Ustadz Sobri Lubis ini as-sabiqunal awwalun nih. Artinya ada gerombol kafilah pertama ya, generasi pertama deklarasi, ya. Ini dari sejak antum tergabung di saat deklarasi, kemudian antum dinobatkan jadi ketua umum itu berapa tahun tuh jedanya? Sampai pas ketua umum tuh tahun berapa? 98 deklarasi, ketua umum itu 2013 apa ya? Iya. 2013. 10 tahun lebih ya? Lebih, Pak. Ini menarik ya, pemirsa. Kita ingin sampai pada pembicaraan yang memang kita harus close dengan. Akhirnya kan kita semua tahu pada tanggal 30 Desember tahun 2020 Front Pembela Islam itu dibubarkan dan kita terus terang. Saya orang yang paling terang-terangan di berbagai kesempatan. Apa alasannya FPI dibubarkan? Tapi mungkin itu bagiannya agak kemudian. Saya ingin mendengar dari Ustadz Sobri Lubis, FPI adalah sebuah keberadaan yang menimbulkan atau meninggalkan kesan yang mendalam. Ya, dari bagaimana banyaknya pengangkutan mayat di tsunami Aceh. Dan berbagai bencana-bencana alam, bahkan waktu yang di Jawa Barat itu sampai dari salah satu media, sebutlah Metro TV, sampai balik lagi karena dia maunya meliput yang lain, ternyata isinya full FPI gitu. Nah, tapi mungkin ada baiknya pemirsa kita dengar dari beliau karena beliau ada dari awal. Di awal itu sering menimbulkan reaksi-reaksi yang kurang enak gitu ya. Dianggap waktu apalagi aksi-aksi nahi mungkar ya. Yang orang nganggap ini ngobrol-ngobrol tapi sambil ngambil ini gini. Nah, ketika masa-masa awal itu apa yang boleh dipahami oleh masyarakat ketika operasi-operasi nahi mungkar itu ditempuh, mungkin baik jadi pengetahuan karena saya masih sering mendengar pandangan-pandangan yang sifatnya sudah jadi seperti kartu mati, harga mati, negatif. Mungkin perlu Ustadz menyampaikan pada masyarakat, dulu FPI itu begini-begini tuh ada tahapannya loh, ada prosesnya loh, nggak ujuk-ujuk begitu. Karena saya tetap mendengar bahasa itu masih di stigma sampai sekarang yang nggak bagus, menurut saya bagus diingatkan Ustadz. Gimana Ustadz? Iya, jadi memang yang pertama
Front Pembela Islam itu mengikuti situasi yang ada. Saat itu, tadi udah saya katakan, penegak hukum ini sedang lost power. Iya, betul. Sehingga keberadaan masyarakat ini dianggap sebagai dukungan bagi mereka. Gitu. Tapi lagi-lagi, kita tidak memiliki media. Media masa waktu itu semua dikuasai oleh Amerika. Katakanlah seperti itu. Amerikanya yang menguasai media dan jaringan media itu semua mereka yang kuasai. Nah, mereka yang membuat stigma buruk terhadap kita. Sehingga orang itu, dan waktu itu kan nggak ada medsos. Masih jarang sekali, masih palingan SMS. Handphone juga baru mulai. Yeah. Saya baru tuh dapat handphone. Itu handphone baru mulai, itu masih bisa telepon, SMS. Tapi internet bisa, tapi bukan yang model sekarang, bukan yang smartphone begini kita bisa lihat, enggak. Waktu itu jadi untuk klarifikasi, untuk ini itu juga masih telepon rumah, susah lah kita. Nah, enggak seperti sekarang. Jadi ketika ada tudingan atau fitnah atau bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, ya terus terang itu dampaknya berdampak langsung gitu. Jadi saat-saat itu memang keras. Tapi lagi-lagi kami tidak menghiraukan soal nasib kami. Nah, nama baik kita ini, udahlah, cukup Allah yang tahu. Dan yang penting kita membela diri kita sendiri. Kita bela masyarakat kita sendiri. Kita bela umat kita. Toh kita akan diketahui juga sama orang pada waktunya. Nah, jadi hanya seperti itu. Memang awal-awal itu Masya Allah, luar biasa. Ya, kita ini nggak banyak simpatisan. Iya, benar. Nggak banyak simpatisan. Saya sendiri agak susah. Dimusuhin kiai-kiai, dimusuhin habaib, dimusuhin teman-teman. Kita dianggap radikal, ekstremis, fundamentalis. Nah, cuman begitu. Lama-lama kelamaan, faktanya akan berubah. Nah, jadi FPI ini gerakannya dipimpin oleh para ulama. Ustadz-ustadz. Muridnya, ini laskar-laskarnya. Gerakan masyarakat benar-benar. Nah, saat itu, ya. Nah, banyak sekali tempat-tempat maksiat yang dibuka pada waktu itu, ataupun terbuka. Nah, ini kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar pakai prosedur. Namanya prosedur standar. Iya, iya. Itu ada prosedur standarnya. Jadi apabila tempat maksiat ilegal, nah maka kita hanya mengingatkan aparat. Aparat, di sana ada tempat maksiat, tempat kemungkaran ilegal. Ayo tutup. Kalau nggak tutup, kami masyarakat akan tutup. Nah, ternyata dia tutup. Selesai. Tugas FPI hanya kasih tahu. Nggak ada kita turun ke jalan. Nah, kasih tahu lebih dulu. Nah, itu kalau ilegal. Kalau ternyata aparat udah dikasih tahu masih nggak juga, nah barulah Front Pembela Islam akan ambil langkah tegas. Amar ma'ruf nahi munkar. Bersama masyarakat setempat, itu ada prosedurnya. Kita akan uji dulu kekuatannya orang ini apa, backingnya siapa. Nah, di FPI itu ada badan investigasinya. Namanya BIF, Badan Investigasi Front. Nah, ini seperti intelijennya. Nah, kita kirim dulu di dalam. Kita mau lihat dulu kemunkarannya apa, kemudian backingnya siapa. Nah, uji kekuatan dulu. Dari situ kita bisa baca peta. Oh, kalau begitu, ini bisa kita langsung kita bongkar. Nah, bersama-sama masyarakat, bongkar. Itu langsung, karena dia sendiri ilegal, tapi ngerusak masyarakat. Aparat ngediemin aja. Ini kriminal, bareng-bareng itu mereka itu. Harus dimusnahkan. Tegas. Tapi apabila ada tempat maksiat atau tempat kemunkaran yang legal, ada izinnya, ada apanya. Nah, ini di sini kita akan prosedurnya lain lagi, lebih panjang lagi. Prosedurnya
kita akan investigasi, himpun data dan fakta, kemudian ini kita olah, lalu kita ajukan, kita dialog tuh ke aparat setempat, ya, RT, RW, lurah, kita kasih lihat bukti kriminalnya, bukti pelanggarannya apa. Nah, mereka akan tanda tangani ini harus ditutup. Atau kalau dia misalnya gini, restoran, tapi ternyata menyediakan minuman keras misalnya gitu. Nah, ini yang kita tuntut bukan restorannya, tapi minuman kerasnya itu. Bukan usaha dia yang kita ini, enggak. Nah, dia itu cuma penumpang gelap minuman keras. Nah, minuman keras ini yang akan kita lawan. Atau ada karaoke, tiba-tiba mengadakan mesin judi. Karaoke-nya berizin. Tiba-tiba ada judinya di situ, ada mesin-mesin judi. Nah, ini yang kita lawan. Jadi kemunkarannya itu. Nah, prosesnya kita lapor aparat sampai ke lurah. Lurah nggak bisa, lapor ke camat dengan polseknya. Polsek dan camat nggak menegakkan hukum, kita lapor lagi tuh ke Polres sama Bupati Wali Kota. Ini kami sudah lapor loh ke bawahan Anda, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, tolong mungkin Bapak melihat anak buah Bapak ini mendapatkan bayaran atau apa sehingga dia nggak menegakkan hukum. Itu kalau mereka turun, selesai. FPI tugasnya hanya memberitahukan kepada Kapolres sama Bupati. Pemirsa, begitu mulianya Front Pembela Islam berbuat, tapi mungkin saya ingin agak nakal-nakal dikit nih nanya. Kan itu kerja boleh dibilang jadi nggak pakai jam, nggak pakai waktu, nggak pakai hari, terus jalan. Itu kan orang dan nggak digaji. Nah, itu pertanyaan mau ditanyakan itu gimana tuh bisa survive makannya, ongkos operasionalnya segala macam itu. Ini sekedar bacaan dalam tentu dipahami bahwa pertanyaan saya lebih mencoba sedikit mewakili pertanyaan masyarakat, karena kan tudingan-tudingan miring kan disebutlah bahwa FPI itu bentukan dari institusi ANU, bentukan dari tokoh ANU. Itu kan harus kita posisikan dulu ya secara proporsional, bahwa kita berinteraksi dengan lembaga tertentu, kita berinteraksi dengan tokoh tertentu, itu kan tidak bisa dihindari juga. Namanya kita hablum minan nas. Ya. Tapi mungkin untuk adanya kegiatan-kegiatan yang bertahap-tahap seperti itu kan butuh orang, butuh uang, butuh fasilitas, apakah transportasi, alat komunikasi. Betul. Dulu yang saya ingat Ustadz Subri itu apa yang dilakukan untuk sampai punya seperti itu, untuk bisa lah gitu. Iya, itu pribadi sendiri-sendiri. Kita mendoktrin orang-orang kita, jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita berjuang, berjihad dengan harta kita dan dengan diri kita di jalan Allah. Dulu mana ada donatur, cuman karena kebutuhan kita, kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar, sehingga itu jadi ibadah. Melawan kemunkaran itu ibadah. Nah, sehingga uang kita yang kita keluarkan untuk itu semua adalah amal ibadah. Nah, apabila orang nggak jadi melakukan maksiat gara-gara perbuatan kita, alhamdulillah, gitu ya. Kita jadi dapat pahalanya. Umat Islam yang nggak jadi maksiat gara-gara kita, dapat. Gitu loh. Cuman kalau kita ngediemin kemaksiatan, kita diemin, ya kita juga kebagian dong. Nah, sehingga uang kita itu, tadi kita beli anak-anak Laskar FPI seragamnya, saya tahu mereka patungan. Beli sendiri-sendiri, ada yang kolektif, ada yang patungan, ada yang cicil. Cicil gitu. Jadi ini misalnya baju putihnya berapa? Waktu dulu baju putih sama ininya 180.000, ya dia nyicil. Setiap kali pengajian setor 20.000, 25.000 gitu. Ntar berapa bulan? 3 bulan lunas gitu. Nah, jadi nggak ada yang donatur tetap tuh nggak ada. Termasuk untuk demo-demo. Itu pribadi kita gitu. Saya memang sering dengar itu arahan dari Habib Rizik, karena saya juga punya hubungan yang khusus dan di setiap acara-acara resmi itu saya suka buat tulisan para pemirsa. Kita mungkin membutuhkan pemahaman nilai legendaris daripada Front Pembela Islam. Ustadz, ada satu hal yang mungkin nanti saya minta agak diurai lebih detail, tapi sebelumnya
sejak kelahiran tanggal 17 Agustus 1998 sampai terjadinya peristiwa KM 50 7 Desember 2020. Mungkin ini bagiannya nanti, Ustaz. Sebelum itu, apa saja suasana atau situasi yang pernah dialami oleh FPI yang mengakibatkan korban nyawa, yang kan pernah juga ada yang pokoknya ada yang bom lah, ada apa yang dorongan dikasih dan bola api segala macam ya. Mungkin Ustadz bisa ceritakan buat pemirsa peristiwa-peristiwa apa yang mungkin ada juga di berbagai daerah ya yang sangat tidak pantas dan sangat mengerikan ya, insiden ya yang mengancam, yang mengakibatkan korban nyawa. Seingat Ustadz, sejak Ustadz juga sebagai orang yang ada di generasi awal sampai nanti kita bahas, kita tanyakan khusus soal KM 50. Sebelum itu ada beberapa hal atau mungkin 1, 2, 3 atau terserah Ustadz yang teringat apa insiden-insiden dan kejadian-kejadian yang perlu menjadi memori masyarakat. Ya, kita sebetulnya cukup banyak sekali mengalami insiden-insiden yang sebenarnya secara langsung ya, fisik gitu. Ada yang memang bentrok, ada yang sengaja dibentrokkan. Nah, peristiwa Ketapang termasuk gitu ya? Peristiwa Ketapang itu termasuk peristiwa pertama kali. Oh. FPI baru lahir berapa bulan aja, orangnya juga belum terlalu banyak. Terjadi insiden Karena Ketapang. itu nyambungnya ke peristiwa Ambon masalahnya itu. Iya, peristiwa Ketapang itu di mana ada satu musola atau masjid tuh namanya Masjid Khairul Biqa kalau saya nggak lupa, diserang sama preman-preman. Preman-preman ini ada satu tempat maksiat di situ, entah diskotik atau apa gitu. Suaranya sampai malam sampai pagi. Itu mengganggu masyarakat. Masyarakat sudah tegur, sudah kasih surat, RT RW-nya juga udah mengingatkan. Terganggu lah ya, pokoknya terganggu tuh. Nah, ternyata terus sampai aparat nggak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama kelamaan, nah masyarakat di sini juga sering melakukan protes-protes. Mereka nggak suka. Akhirnya mereka kerahkan preman-preman. Preman-preman asal Ambon, asal Flores, orang Medan juga ada. Nah, masyarakat kampung itu belum eranya Hercules ya, belum. Itu bukan Hercules itu. Bukan ya? Grupnya bukan Hercules. Iya. Mereka lemparin rumah-rumah kacanya pecah-pecah. Udah itu musola juga dilemparin, kacanya pecah, dilempar. Di depan musola tuh ada motor dibakar sama dia. Jadi masyarakat ketakutan, terus masyarakat telepon ke FPI, tolong dong kita di masyarakat kampung diserang begini. Musola juga diserang, padahal itu kelihatan memang dari kejauhan musola kebakar. Itu motor di depan musola dibakar. Cuman memang jadi kesannya seperti itu. Udah itu orang di musola dibacok, kakinya hampir putus dan lain-lain. Pokoknya brutal banget. Dan ratusan orang mereka. Akhirnya, nah mulailah Habib Rizik panggil orang-orang, ayo kita bantuin masyarakat, kita usir, kita bantukan keamanan, ketenangan di sana. Datanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, mulai kelompok-kelompok dari mana-mana pada datang. Nah, orang-orang kita kan memang kecil-kecil. Ya, masyarakat ya, orang Jakarta, orang Jawa gitu ya, kecil-kecil lah badannya. Sementara mereka orang tinggi-tinggi, gede-gede. Kesannya meremehkan gitu. Ternyata yang banyak datang itu FPI pertama-tama itu jawaranya banyak. Ustadz Betawi itu rata-rata juga itu. Mereka tuh pengajian, habis pengajian latihan pukul. Itu emang banyak jawaranya gitu loh. Saat itu akhirnya bentrok. Begitu bentrok ya hancur mereka gitu loh. Walaupun mereka ini cuman ada korban jiwa dari mereka dan ratusan orang akhirnya ya kita bantu juga sih, kita selamatin gitu. Kita bantu, kita selamatin sehingga mereka bisa, kita minta TNI angkat orang-orang ini pakai mobil TNI.
Nah, diangkatlah akhirnya berhasil daripada amuk massa semua, mereka akhirnya dimasukkan ke TNI. Itu juga bagian daripada kita. Cuman luar biasa setelah itu ada yang aneh gitu. Tiba-tiba mereka ini langsung menghancurkan gereja-gereja sekitar. Mereka sendiri? Mereka sendiri. Oh. Hancurin gereja sekitar. Kita nggak pernah tahu tuh ada gereja rusak. Urusan kita ini urusan bantu masyarakat. Gitu. Tiba-tiba ada gereja dibakar. Gereja kita juga siapa? Dituduhkannya ke kita tentu ya. Tiba-tiba beritanya besoknya muncul berita. Front Pembela Islam melakukan tindakan anarkis, tindakan intoleran, gereja dibakar. Kita kaget semua nih, ada apa? Siapa yang buat? Nah, ternyata mereka udah begitu kalah berantem ya. Kalah berantem ternyata mereka meninggalkan fitnah. Kita kaget baru kali itu ternyata ada orang sehebat itu gitu. Udah kalah berantem masih sempet-sempetnya ninggalin fitnah gitu. Nah, tapi dari situ, nah itu mereka ketika mereka diamanin, mereka sempat ngelawan TNI. TNI ada yang kena, ada yang dibacok, ada gitu. Mereka ya, mereka kita ya. TNI waktu itu maaf ya, kondisinya TNI nggak bisa ngelawan, nggak takut sama HAM. Judul-judulnya paling hebat TNI waktu itu pasang spanduk damai itu indah. Itu kondisinya. Polisi juga ya mau pukul kerumunan massa takut sama HAM. Siapa yang ngelindungin masyarakat? Ya preman jadi rajanya dia. Harus ada yang gebuk mereka untuk menciptakan ketenangan masyarakat. Nah, itulah saat itu kita tuh head to head betul dengan mafia. Pemirsa, sebetulnya kalau kita mau membuka lembaran sejarah Front Pembela Islam, memang on the track-nya FPI itu sekitar tahun 2000 sampai 2004, 2005 itu yang paling banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. Dan itulah yang menimbulkan dua hal yang sama-sama ekstrim. Yang simpatisan sama yang benci, gedek banget gitu ya. Nah, mungkin kita mulai bergerak nih, Ustaz. Karena saya harus sampai kepada KM 50. Karena KM 50 itu kan tanggal 7 bulan Desember 2020. Nah, selang kurang lebih 3 pekan kemudian, FPI dibubarkan. Nah, itu nanti bagian yang lain, Ustaz. Sekarang, ini antara tahun 2000 sampai tahun 2000, saya ingin sampai mendengar ketika akhirnya ada seorang jenderal yang begitu beraninya lawan baliho. Itu kan kalau kita tarik tuh, mungkin akan panjang waktu diurai, tapi paling tidak, itu di tahun 2004-2005 tuh, begitu marahnya media-media dan betul-betul FPI itu udah kayak nggak ada apa-apa, pokoknya udah gitu lah gitu ya. Gimana, Ustaz? Ada apa antara tahun 2000 sampai sekitar tahun 2015, 2017 lah ya, sampai kita sama-sama Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya di dalam penjara, itu kan faktanya kan gitu ya. Terus sejak 2004 sampai 2017-an akhirnya terpilihnya Pak Anies sebagai gubernur, mungkin bisa dibuat ringkasannya, Ustaz, karena kita mau masuk agak mendalam. Iya, jadi kita banyak sekali mengalami hal-hal ya. Waktu itu juga di Indonesia ini banyak sekali kegiatan kristenisasi. Berdasarkan kebebasan, hak asasi, pokoknya yang aneh-aneh lah begitu. Yang kita nggak pernah tahu ada situasi seperti itu di zaman-zaman sebelumnya gitu. Kemudian muncul juga gerakan-gerakan yang bahaya itu seperti kebangkitan PKI gitu ya. Betul, sejak 2002 itu. Itu muncul tuh macam-macam tuh, kita lihat kok jadi ada logo-logo PKI mulai beredar, kemudian pelarangan film G30 SPKI, pencabutan kurikulum tentang sejarah perjuangan bangsa, tentang PKI-nya dihapus di kurikulum anak sekolah. Nah, ini satu persatu gitu, satu persatu ini juga jadi sorotan kita gitu. Nah, ternyata memang dari banyaknya gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, di situ fitnah-fitnah kuat sekali.
Fitnahnya adalah FPI buatan TNI. Nah, TNI nggak ada urusan. Dari kapan TNI ikut sama FPI? FPI dibentuk oleh para ulama habaib, dideklarasikan di Ciputat, di pesantren Al-Um di tempat Ki Misbah. Nah, TNI-nya belum. Awal kali pertama kita kenal dengan pejabat TNI, kerusuhan Khairul Biko itu Ketapang. Itu pertama kali, karena waktu itu Panglima TNI waktu itu Wiranto marah besar. Kok ada kejadian seperti itu di Jakarta? Karena jadi sorotan internasional. Sampai Vatikan juga menyoroti. Waktu itu Gus Dur marah-marah di Jakarta. Marah-marah Gus Dur. Itu apa ada? Langsung tuduh, langsung tuding. Itu ada gereja dibakar oleh FPI, oleh ini. Itu Wiranto kirim orang-orang. Ternyata fakta sebaliknya. FPI itu datang justru membantu keamanan. Justru TNI yang dibacok. Mereka mengakui semua. Ini kalau nggak ada FPI kita hancur ini. Bukan masyarakat aja, kita aparat juga hancur. Kita berterima kasih. Berita disampaikan. Terus siapa yang bakar gereja-gereja itu? Dia bilang justru kita nggak tahu. Ini mereka juga yang bakar. Kalau dari data-data di lapangan mereka yang bakar. Lari, bakar, lari, bakar, lari, bakar. Lalu membuat berita. Nah, ini emang ternyata ini terlatih. Ini akhirnya panjang sampai ke Ambon, sampai ke apa. Ini modelnya sama. Setelah dia ketika ada perang, mereka bantai kita, nggak diberitakan. Giliran kita balas mereka kena, Islam diberitakan. Itu Islam biadab, Islam kejam. Di Ambon begitu, di Poso begitu. Di mana tempat seperti itu. Saat itu memang media massa luar biasa berada di tangan mereka. Mereka membuat framing sesuka hati mereka. Kita jadi korban. Nah, saya pikir begini pemirsa, itu awal pertama kali kenal dengan Wiranto. Akhirnya Wiranto begitu dapat fakta dari anak buahnya, mungkin dia berpikir kalau gitu ini masyarakat tulus, ini masyarakat bisa diajak kerjasama untuk menciptakan keamanan ketentraman. Mungkin seperti itu. Nah, jadi pas milad FPI, Wiranto hadir. SBY hadir. SBY datang milad FPI yang pertama, yang kedua kalau yang kedua kalau nggak salah. Datang. SBY datang milad ya, masih inilah masih lugu-lugu begitu sebelum jadi presiden. Begitu udah jadi presiden, kita dipenjarain. Habib Rizik masuk penjara. Nah, memang kita nggak ada urusan. Selama berbuat kebaikan, seperti di Aceh, kita kerjasama sama TNI. Udah itu ada anak-anak kiri, forkot sama apa itu, bikin kerusuhan di Jakarta. Kita nggak mau, kita turun. Itu berbarengan juga sama PAM Swakarsa. Iya, betul. Yang dibentuk sama TNI. Iya, betul. PAM Swakarsa dibentuk oleh TNI. FPI juga nggak mau ada gerombolan beginian. Gitu, yang ngerecokin bangsa negara, udah itu kita juga nggak mau. Kita juga turun, tapi maaf, PAM Swakarsa lain. Arahnya juga beda. Oh, dia lain, kita lain sendiri gitu loh. Nah, itu kita di framing, kita bikinannya TNI juga, kita PAM Swakarsa, kita dapat bayaran. Ditambah lagi ada oknum TNI, jenderal, yang mengatakan juga, memfitnah secara langsung, saya yang kasih uang ke FPI. Itu fitnah besar, dia harus klarifikasi. Saya sudah cek, saya sudah tanya ke siapa yang terima, nggak ada. Habib Rizik juga suruh ke saya tanya. Ustaz Sobri, siapa orang yang memberikan uang ke FPI dan siapa yang terima? Nggak ada. Jadi tiba-tiba aja ada orang bilang, saya sendiri yang langsung. Kita minta klarifikasi. Jangan di akhirat nanti dituntutnya. Kesian gitu, karena kami berjuang ini asal kebaikan, kami berjuang lillah. Kami ini gerakan-gerakan apa namanya, orang santri-santri gitu. Kalau tuduhan bahwa FPI itu dibentuk oleh kepolisian, bagaimana penjelasannya Pak Sobri buat masyarakat? Kepolisian, FPI itu tuduhannya macam-macam. Kalau kita lagi sama dengan pemikirannya TNI, kita dituduh buatannya TNI. Apabila dulu nih ada kepolisian
saat itu kesulitan memberantas satu tempat judi. Minta bantuan ke FPI. Baru kita sikat dia. Begitu disikat, polisinya datang. Nah, kita udah bicarakan apa di situ? Ini barang-barang judinya, alatnya, bla 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 segala macam. Nah, kita hubungan baik dengan kepolisian. Kita difitnah. Wow, ini FPI dibentuk sama polisi. Kita nggak. Nah, gitu. Nah, ntar ada peristiwa-peristiwa apa yang lain, ya itu kita nih jadi sumber fitnah. Nah, jadi kita nggak ada peduli dengan apapun fitnah-fitnah buatan mereka, karena kita memang berbuat lillah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak merasa rugi dengan apapun yang kita perbuat. Panjang sekali, pemirsa. Kita belum masuk ke bagian-bagian yang mungkin penting untuk yang lebih bersifat kekinian dan ke masa depanan. Tapi mungkin kita ingin menanyakan, segeram itu Bapak Jenderal itu merobek balihonya Habib Rizik ya. Kalau ditarik akarnya ini sebenarnya apa sih yang bikin tuh orang sampai baliho aja diperangin gitu ya. Tamburannya sampai dikepung dengan kendaraan-kendaraan yang menurut saya apa sebetulnya yang ada dalam alam pikir mereka, Ustaz? Ya, jadi sebetulnya upaya untuk pembubaran FPI itu sudah lama. Dari zaman Gus Dur jadi presiden, Gus Dur juga sudah mengancam akan membubarkan FPI. Betul. Kemudian di zaman SBY juga mengatakan akan membubarkan FPI. Nah, kemudian desakan dari Amerika, desakan dari ini itu muncul. Desakan-desakan itu kuat ketika juga ketika kita sedang konflik dengan Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah berujung 2009. Iya, peristiwa Monas kan? Monas, terjadi kejadian Monas. Itu akhirnya Habib Rizik dan Munarman ditahan. Nah, itu juga peristiwa besar. Nah, tapi setelah Habib Rizik dan Munarman ditahan, disitulah mata orang terbuka. Kalau nggak diginiin, kita nih nggak tahu kalau Ahmadiyah ini legal di Indonesia. Bahkan dibela, didukung, diapain. Nah, muncul semangat orang, itu titik awal. Tadinya FPI itu ditindas betul secara opini, sekarang mulai berubah. Itu titik awalnya. Ketika Ahmadiyah didukung dengan namanya AKKBP. AKKBB yang pernah diusulkan oleh Pak Amin Rais. Amin Rais, Din Samsudin, ya termasuk yang. Justru dari situlah peristiwanya akhirnya mata orang terbuka. Ini dahsyat betul, Ahmadiyah ternyata udah melanggar, udah menistakan agama, udah ini, tapi masih tetap mendapatkan perlindungan hukumnya ada gitu loh. Bukannya organisasinya dilarang atau dibekukan, tapi justru jalan terus legal. Nah, dari situ gerakan-gerakan umat yang berkaitan dengan FPI mulai mendapatkan simpatik yang luar biasa. Itu titik awalnya tuh. FPI itu luar biasa, dapat dari situ. Sebelumnya kita la haula wala, udah tinggal terima hujatan orang, padahal kita bersabung nyawa dalam membela umat. Terus kita kena fitnahnya, pembelaan dari umat ini juga, ya kita nggak perlu pembelaan dari mereka. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan balasan cukup dari Allah aja. Nah, dari situ terjadi aneka macam peristiwa-peristiwa besar. Setelah Ahmadiyah, nah muncul gerakan-gerakan, nah itu mulai tuh peralihannya. Mulai PKI ganti presiden, PKI-nya mulai muncul. Disinilah mulai permusuhan juga agak kencang, tapi FPI juga makin dapat teman makin banyak. Terus menerus kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan yang sebetulnya merugikan negara kita. Nah, ini FPI banyak berhadapan sama isu-isu strategis seperti itu. Sampai akhirnya
Ahok jadi gubernur DKI. Begitu Ahok jadi gubernur DKI, nah itu nampak jelas sekali bagaimana Ahok ini sebagai kepanjangan tangan Cina. Gitu. Itu nggak mungkin bisa Ahok dalam menjadi gubernur, kemudian dia dengan arogannya di tengah-tengah Jakarta gitu ya. Searogan itu maki-maki orang, hina-hina, kemudian juga menghinakan agama. Waduh, itu luar biasa. Ahok ini jadi pemandangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi karena dia udah merasa super power, sudah merasa bisa beli pemerintah udah di tangan dia, Cina udah memberikan kucuran bantuan besar, utang sama Cina udah habis-habisan. Nah, jadi Ahok ini udah merasa gede kepala. Nah, sampai akhirnya dia dalam ucapannya terhadap surat Al-Maidah ayat 51, itulah yang membuat kemarahan masyarakat. Ya, yang waktu itu yang nggak ada lain. Ya, masyarakat marah, bagaimana caranya? Nah, kebetulan FPI di Jakarta setiap hari demo Ahok. Iya, betul. Tiap hari. Karena kita tidak Jumat khusus malah khususnya hari Jumat itu jatahnya FPI. Yang lain ada jatah ormas-ormas yang lain, hari-hari yang lain. Kita berbagi peranan. Dan kita tidak mengakui adanya gubernur Ahok. Ya, Ahok itu nggak bisa jadi gubernur bagi umat Islam, gitu. Bagi pemimpin bagi umat Islam nggak bisa. Sesuai syariat Islam, orang kafir tidak bisa menjadi pemimpin bagi umat Islam. Nah, FPI mengangkat dengan masyarakat Jakarta, kiai-kiai Jakarta, habaib Jakarta mengangkat gubernur GMJ. Nah, gubernur masyarakat Jakarta, almarhum Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak sebagai gubernur rakyat. Nah, gitu. Nah, ini udah panas. Nah, sempat kerusuhan, Ahok juga keras betul sampai akhirnya 21 orang anak buah saya masuk penjara. Ada korban satu ya. Mati satu di dalam penjara. Dan memang dalam briefing dengan Polda, dengan Kapolres Jakarta Utara kan dia bilang itu buat water cannon-nya ganti dengan bensin kan gitu kan, itu pengetahuan umum ya. Sayang pemirsa, kita kalau melengkapkan kisah ini kita akan kehilangan pengetahuan yang akhirnya membuat kita sama-sama kehilangan sebuah kelembagaan yang sangat legend, yang sangat dibanggakan oleh pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Kita ingin Ustadz mengatur waktu untuk menjelaskan itu peristiwa pembantaian di KM 50 itu sejatinya ini maunya, ya katakan tanda kutip, terserah Ustadz jawabnya nanti ya, maunya siapa, ini skenario apa, sampai akhirnya plak 30 Desember 2020 FPI dibubarkan. Iya, jadi berawal dari peristiwa Ahok, protes umat Islam, aksi bela Islam pertama, kemudian ada 4.11. 14.10. Iya, pertama 4.10 ya. 14.10. 4.11. 4.11. Nah, dari 4.11 ini, waktu itu alhamdulillah Ahok jadi tersangka. Kan peristiwanya ternyata Ahok tidak bisa diperiksa. Itu yang membuat kami nggak terima. Khususnya Habib Rizik, kok bisa Ahok nggak bisa diperiksa? Ada apa Ahok nggak bisa diperiksa? Udah menghina agama kayak begitu, dibela-bela lah. Wah, Ahok nih kata si Fulan itu nggak termasuk penghinaan. Ya periksa aja dulu. Kalau emang nanti terbukti tidak melanggar ya nggak masalah. Cuman jangan dibelain begitu dong. Ini nggak usah diperiksa, nggak usah diperiksa. Ada apa nggak usah diperiksa? Emang siapa dia? Kok bisa ada orang Indonesia kan sama di mata hukum? Mau kita nggak cerita etnis apapun, tapi harus seluruh rakyat Indonesia sama di mata hukum. Itu tekan tuh, saya laporin lagi ke Bareskrim. Kita pelan-pelan tuntutan banyak bener tuh tokoh-tokoh. Akhirnya pada waktu itu terjadilah peristiwa 4.11, baru Ahok diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka. Mantap. Tapi
itu udah makan korban. Sudah berapa orang yang meninggal dunia, berapa yang luka-luka, ratusan orang luka-luka. Untuk sebatas periksa Ahok aja. Nah, ternyata sudah Ahok diumumkan sebagai tersangka di aksi 411, setelah aksi 411, ternyata kan kita menunggu kapan pemeriksaan lanjutan. Ternyata kapan persidangannya? Diumumkan oleh pemerintah, Ahok nanti persidangannya setelah pilkada. Luar biasa. Setelah pilkada, nungguin tahun depannya. Ini mau apa ini? Kau ini jadi hukum, jadi tergantung pilkada. Lah kalau model orang kita buat kriminal sekarang, ya sekarang diproses. Gitu. Ini nggak bisa. Karena ini ada pilkada. Akhirnya Habib Rizik mengumumkan kalau begitu, kita aksi lagi. 212. Nah, disitulah Habib Rizik dicoba dijinakkan. Gitu. Saya tahu ada yang datang ke gunung, ke MS, minta supaya Habib Rizik tidak usah ada aksi lagi. Cukuplah 411 ini jadi aksi terbesar yang pernah ada di dunia Islam. Cukuplah ini jadi aksi. Ntar kalau yang berikutnya 212 sedikit orangnya. Malu kita, habis ada kerusuhan lagi. Akhirnya gimana? Beb, kita jamin, kita proses nih hukum. Cuman, Habib sabar aja, Habib cukuplah ya. Nah, ada hadiah, Habib Rizik ditawarin uang 1 triliun. Untuk tidak usah mengadakan aksi lagi. Aksi 212 nggak usah. Aksi besar nggak usah. Gitu. Habib Rizik bertanya sama kawannya nih, emang kenapa? Kok katanya ini orang-orang Cina ketakutan, investor-investor nggak jadi nih. Habib Rizik bilang waktu itu, emang salahnya apa? Dari zaman dulu orang Indonesia ini orang yang majemuk. Udah biasa kita tinggal sama orang India, sama orang Cina, sama orang Arab, sama orang mana aja orang Indonesia. Di Indonesia ini bangsa yang majemuk, toleransi. Nggak pernah ada orang ketakutan di sini, gitu. Kalau sekarang Cina takut, ada apa? Itu kan urusannya sama Ahok seorang. Kita kan nggak bias ke yang lain tuh. Ahok doang yang kita lawan karena dia yang melanggar. Orang Cina kenapa jadi takut? Emang ada apa Cina sampai takut begini? Nah, akhirnya begini aja, jangan takut. Warga negara Cina, orang Tionghoa, orang Indonesia, Tionghoa, udah biasa hidup. Rukun, tenang, aman, nggak usah ini. Urusan kita Ahok. Tiba-tiba, kita dianggap nggak bisa dijinakin lah kira-kira gitu. Nggak bisa dijinakin ya Habib Rizik. 212 tetap kita jalanin. Begitu 212 tetap dijalanin, dicegat di mana-mana tempat, terjadilah peristiwa fenomenal. 212 itu di Monas. Akhirnya justru Habib Rizik mendapatkan banyak simpati lebih besar lagi, lebih kuat daripada 411 itu. Lebih gede lagi dukungannya. Nah, terhadap FPI-nya juga. Nah, di situ justru kita jadi lebur. Kekuatan kita nih umat Islam, ormas-ormas Islam itu kita sama-sama memiliki kayak bahasa antum bapak lah gitu ya. Yang serius ngurusin umat. Nah, dalam hal ini Habib Rizik sebagai leadernya waktu itu. Dan alhamdulillah dibantu dengan teman-teman, ormas-ormas yang lain. Dan tokoh-tokoh kayak Bakhtiar Nasir, Pak Zaitun Rasmin, kemudian ada Antum, ada yang lain-lain dah. Nah, kita kumpul semua di situ, termasuk ada orang-orang Tionghoa-nya. Siapa waktu itu? Ada Pak Yusuf Hamka sama temannya siapa? Bang Lius Sungkarisma almarhum udah meninggal. Nah, dia ini karena fenomenalnya peristiwa 212. Nah, ternyata setelah proses dari 212 Ahok bisa diproses hukum, masuk pengadilan. Proses pengadilan, walaupun sampai pemilu dulu, pemilu menang Anies.
yang Muslim lawan Ahok, insya Allah menang. Iya. Nah saat itu setelah Ahok dinyatakan kalah dalam pilkada, kemudian proses hukum Ahok diputuskan masuk penjara, fokus berikutnya untuk memenjarakan Habib Rizik. Nah, kriminalisasi terhadap Habib Rizik dikasih sampai 17 tuduhan. Ada fitnah ini, fitnah itu, fitnah macam-macam fitnah. 17 laporan yang dilaporkan untuk memenjarakan Habib Rizik. Akhirnya kita udah cek di sini. Emang Habib Rizik salahnya apa? Bukan udah selesai nih urusan Ahok? Ternyata ada yang nggak terima. Dalam hal ini Cina nggak terima. Nah, kemudian bahasanya salah satu petinggi di negara ini harus satu-satu. Harus satu-satu. Harus adil. Nah, itulah yang akhirnya membuat proses demi proses. Akhirnya Habib Rizik umroh, begitu mau pulang ke Indonesia, udah dipastikan akan ditangkap. Nah, para ulama di Jakarta mengatakan Habib Rizik jangan pulang dulu sampai suasana tenang. Itulah akhirnya Habib Rizik di Mekah. Nah, setelah itu, tapi dukungan umat terhadap Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam Indonesia saat itu terus bergulir. Terus bergulir dan bergulir, pemilu demi pemilu juga menghampiri ya. Tapi memang kita fokus saja kok, kita pada gerakan kita bukan gerakan dunia. Kita bukan gerakan cari jabatan, bukan gerakan cari popularitas ataupun juga cari dunia. Kita berjuang dengan harta kita dan dengan niat kita. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Fa'ala kulli hal Habib Rizik kembali, kemudian kita dituduh dengan melakukan COVID itu, akhirnya kita dipenjara di situ. Iya, saya juga ikut masuk kena fitnah. Sebelumnya antum dipermasalahkan sampai masuk 3 tahun di Surabaya. Nah, banyak sekali korbannya sebenarnya. Perjalanan Habib Rizik bisa sampai tembus pulang. Nah, ini jadi ranah sentimen tersendiri bagi kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Saya vonis aja lah gitu. Yang seperti ini gerakannya gerakan PKI. Gerakan PKI di belakang layar. Nah, artinya Cina nggak terima. Cina tetap nggak terima. Dua kali antum nyebut kata-kata Cina. Cina dalam negeri dan Cina luar negeri. Cina dalam negeri dan luar negeri gitu. Ini kepentingan mereka karena Habib Rizik ini dianggap momok yang menakutkan, yang bisa membatalkan proyek-proyek Cina di Indonesia, termasuk reklamasi Jakarta. Itu sebenarnya kan program kita. Alhamdulillah Anies waktu itu jadi gubernurnya baik, dia bisa membatalkan reklamasi, itu luar biasa. Itu pun atas dukungan siapa? Kalau bukan dukungan utamanya adalah Habib Rizik saat itu fakta. Nah, sehingga dianggap ini menjadi ancaman. Nah, sehingga itulah harus ada gerakan menghancurkan pengaruh Habib Rizik khususnya dan pengaruh FPI. FPI bisa dibubarkan. Kemudian Habib Riziknya dipenjarakan. Nah, kemudian teman-temannya satu persatu mulai berguguran, bergelimpangan lah kira-kira begitu. Nah, dan memang situasinya Allah Subhanahu wa taala kayak belum buka jalan mesti berbuat apa dan bagaimana. Nah, sehingga pandangannya ini ya udahlah, namanya kalau kekuasaan kan mutlak di tangan Allah. Nah, jadi kita melihat fenomena sampai terjadinya 6 laskar FPI yang dibunuh di kilometer 50. Peristiwa itu semuanya betul-betul rezim saat Ustadz Sobri, itu. saya interupsi ini. Ya. Kalau satu waktu perbincangan soal KM50, pembubaran dan proses-proses optimisme perjuangan kita dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, kita satu waktu
berjumpa lagi dan berrekaman lagi, kira-kira bersedia tidak? Ahlan wa sahlan. Ya, Apa baik. yang Nah, kualat Ana kalau nggak bersedia? ya, karena saya memandang ini perbincangan tidak sekedar orang mendengar ada apa. Kita ingin reuni 212 ini yang akan dilangsungkan tanggal 2 Desember ini perlu mendapatkan kabar. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan kenapa kita mengadakan lagi. Emang ada apa lagi sih reuni-reunian? Itu sering muncul. Mungkin ini mungkin sebagai pengantar closing sekaligus bentuk undangan kepada masyarakat, karena ini bagian misi daripada kedatangan saya Uwat, dalam artian channel Uwat ya, Uwat bertamu ini mungkin ingin langsung kepada antum sebagai orang nomor 1 di Persada, sebagai ketua umum Persaudaraan 212, yang buat para pemirsa ini adalah Ustadz Sobri Lubis, seorang tokoh yang punya reputasi dan punya rekam jejak akhlak yang sangat teruji. Tidak bisa orang sembarangan memberikan pandangan-pandangan yang semaunya. Untuk saya adalah orang yang menjadi saksi sejarah karena termasuk orang yang suka dirayu-rayu dalam artian positif untuk terus bergabung dalam gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz, dipersilakan untuk menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, dan mungkin acara-acara apa yang termasuk outputnya apa nih, karena kan pilkada udah selesai, ini udah selesai, kita mau apa? Silakan Ustaz untuk 212 reuni kita tanggal 2 Desember yang akan datang. Siap. Baik, pemirsa Bang Uwat channel. Masya Allah. Taib, kita 212 itu spiritnya adalah spirit menegakkan keadilan, spirit melawan kezoliman, spirit melawan perbudakan dan penjajahan. 212 itu lambang kemerdekaan, lambang pembebasan, lambang perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Kita nggak mau dijajah sama siapapun. Kita orang-orang merdeka. Kita bangsa-bangsa terpelajar yang tidak ingin dijajah. Baik secara ekonomi, budaya, kedaulatan, agama, dan segala-galanya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai dan menghormati peristiwa 212 yang sangat legendaris. Kemudian itu juga dengan spirit persatuan, kekuatan, keteguhan, menolak segala macam bentuk tawaran-tawaran. Hanya berbekal tekad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, akhirnya Ahok yang menjadi jagoannya Cina untuk menguasai Indonesia, Ahok harus berhadapan dengan hukum dan kalah pemilu, lalu dia masuk penjara. Temanya apa nih, Ustaz? Itu waktu itu. Oh, itu. Nah, sekarang temanya spiritnya ini loh yang perlu untuk kita pertahankan. Spirit kita, apalagi kita baru aja habis melaksanakan pilkada serentak. Tentu di sana ada yang berijtihad dukung si A, ada yang berijtihad dukung si B, ada yang begini, ada yang begitu. Fokus kita adalah persatuan. Selama kita bersatu, kita kuat dan kita menang. Selama kita bersatu. Nah, oleh karena itu, apalagi setelah pilkada masih ada reak-reak nih, ya, harus segera selesai. Pemilihan kepala daerah udah selesai, sekarang kita wajib bersatu lagi hati kita, wajib bersatu lagi kita dalam memikul amanat Islam, mengajarkan Islam, dan mengamalkan Islam. Mari dengan bersatu, insya Allah Ta'ala kita tetap semakin kuat dan tetap semakin bangsa yang mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bercerai-berai, itulah hilangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yadullah ma'al jamaah. Nah, kita berharap pada reuni kali ini yang pertama untuk mengobati perpecahan kaum muslimin. Ayo kita bangkit lagi, bersatu lagi, gabung bareng lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita
tinggal berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita taubat bersama-sama. Kemudian kita minta rahmat Allah, minta kekuatan dari Allah Ta'ala, minta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi Indonesia. Amin. Allah berkahi, khususnya Pak Prabowo, diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kemudahan dalam urusan-urusannya Pak Prabowo, agar dia bisa memimpin, menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang diharapkan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 45 yang menjadi landasannya Pancasila. Ayo, ini harapan kita bersama-sama. Nah, kita berikan doa, support. Nah, kita berharap juga Pak Prabowo-nya datang, hadir di acara reuni Akbar Mujahid 212 untuk menjadikan Indonesia bangsa yang bebas, merdeka, yang tidak dikebiri oleh dogma-dogma ataupun juga bayang-bayang. Apapun juga kita bangsa yang kuat. Yakini dulu kita bangsa yang kuat. Itu harapan kita. Kemudian yang terakhir adalah tiada lain perjuangan kita untuk membela Palestina. Dengan membela Palestina, kita sedang membela diri kita sendiri. Nah, Palestina adalah barometer dunia Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Apabila penduduk Syam sudah rusak, tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Itu jadi barometer tuh. Syam maksudnya Palestina, maksudnya Al-Quds, maksudnya Al-Aqsa. Apabila penduduk Palestina, penduduk Syam sudah terjajah, seluruh dunia Islam pasti dalam kondisi terjajah. Apabila ahlu Syam dalam kondisi baik-baik saja, pasti seluruh dunia Islam dalam kondisi baik-baik saja. Nah, jadi kita sekarang di sana terjajah, pasti kita juga terjajah. Tapi kita nggak mau dong, kita harus dukung saudara kita di Palestina. Semoga lekas merdeka. Amin. Dan Masjidil Aqsa kembali lagi ke pangkuan kaum muslimin, dan semoga kita bisa dapat rezeki sholat di sana. Amin. Dan mari kita infak jihad untuk membebaskan Baitul Maqdis kita dan mendukung Palestina kita. Nah, semoga dari sini menjadi tujuan utama 212 kita adakan. Kenapa perlu diadakan? Yang kami minta bukan banyaknya orang. Yang kami minta ada ikhlasnya orang-orang yang masih punya semangat berjuang. Datang, reuni, doa bersama-sama. Insya Allah saya yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Pemirsa, seiring dengan masuknya waktu masuk sholat, kita akan adakan acara sentranya tetap di Monas ya? Di Monas. Di Monas, tanggalnya tanggal 1 malam. Kita bertemu 2 Desember. Iya, 2 Desember dini besoknya, hari. Dini hari. Ya udah masuk 2 Desember betul. Kita ada awal dengan sholat malam, dan kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru ulama-ulama kita. Utamanya kita akan mendengarkan langsung taujih diniyah, taujih kenegaraan, taujih keumatan oleh Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab. Dan acara kita akan diselesaikan sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Maka seiring gema azan yang terdengar kepada Ustadz Sobri Lubis, diucapkan terima kasih. Sama-sama. Dengan satu PR, kita akan jumpa lagi membicarakan bab yang kelihatannya perlu penguraian yang agak mendalam. Pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita, sahabat kita, seorang yang menjaga diri untuk tetap menjadi seorang pejuang. Kepada Ustadz Ahmad Sobri Lubis, saya dan tim mengucapkan terima kasih atas kelapangan waktu, kelapangan ruangan, dan kita sama-sama mengakhiri majelis ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.